Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Titi Puspa. Tante, Yes. sekarang sibuknya apa? Sibuknya apa? Oh, hari-hari sih ada saja. Tetapi belakangan ini kemarin saya habis diajak sama teman saya. Itu dia tuh juga penggemar, tapi dia adalah seorang produser. Jadi dia ngajak saya untuk rekaman lagu religi. Kapan itu rekamannya Tante? Ya kira-kira enggak sampai sebulan yang lalu gitu. Terus sudah dibikin klipnya ada, judulnya Saya tahu, Bersujud Padamu. Bersujud Padamu. Kita lihat yuk. Ada, kami sudah menyimpan video klipnya. Iya. Kita lihat bersama-sama. Itu lagu, tadi saya sempat merinding. Pantaskah aku di surga? Itu semua ditulis oleh Mbak Titi? Enggak, bukan. Ini kebetulan yang nulis anak-anak band itu sendiri. Jadi saya begitu menghargai, lagunya bagus, walaupun anak-anak band yang kayak apa lagunya, tapi dia bisa membuat satu lagu yang yang betul-betul memuji Tuhan, ya, yang betul-betul dalam gitu. Jadi saya ikut nyanyikan. Oke, senang melihat Tante Titi ada lagi gitu, kelihatan lagi gitu loh di televisi. Tapi ini nanti juga saya akan sedang nulis lagu. Mungkin nanti akan bersama mereka lagi akan membuat beberapa lagu lagi. Lebih fokus di religi. Enggak, ya ada beberapa yang lain. Oke, saya ingin menghadirkan orang-orang yang lain yang merupakan bagian ada lagi yang merupakan bagian dari kehidupan Tante Titi sekarang. Siapa dong, Deh? Ini adik-adik saya. Iya. Ini yang satu nomor 10. Yang 9. Nah, aku salah kan? 9 itu nomor 12. 11. Oh, 11. Nah. Ini namanya Nini. Siapa jenenge? Iya nih. Nini siapa? Sumar. Panjang. Oke, silakan duduk. Tetapi yang saya ingin tahu nih, kita kembali lagi ke masa kecil ketika setelah almarhumah ibu meninggal, semua bersama Mbak Titi ya? Ya, kebanyakan. Ada berapa ya? 6 apa 5? 6. Mas Nono, Mbak Iya. saya, Cito yang mati. Itu gimana Mas Cito? Disekolahkan di semua kehidupan Iya, betul. Tante Titi yang Dari mulai kami diambil pada tahun 65 oleh ibu beliau. Mbak Ti itu ibu beliau. Ya, Mbak Ti. Saya saking hormatnya. Orang yang nggak pernah saya lupakan seumur hidup. I love you. Mbak Nini juga merasakan hal yang sama. Bidadariku. semua terlalu baik. Bukan ngomongin nganunya apa tuh, memang benar dia sih kalau sama saudara udah deh nomor 1. Pokoknya siapa yang berani sama keluarga dari Puspa Wijaya beraninya keroyokan katanya, nggak ada yang berani jadinya. Ya, Dah. Kalau mau tahu ini adalah adik saya ya. Aduh, saya itu Tuhan itu memang sayang ya. Dilalahnya tuh adik saya tuh yang nomor 12 itu sekolahnya itu di perhotelan bagian foods and beverage ya. Nah, ini adik saya nomor 11 ekonomi di akuntan. Nah, ini doyan masak, tukang ini. Jadi akhirnya kita itu punya catering. Jadi catering yang megang itu dari 12 itu semua saudara saya semua. Ini bagian dodolan marketing. Nah, itu bagian keuangan. Adik saya bagian ini, nanti ada bagian produksi, ada yang di bagian servis ada, pokoknya semua itu dipegang oleh keluarga saya yang semuanya masing-masing punya kedudukan. Terus saya bilang gini, kamu pokoknya Mbak Ti itu cinta semua sama kalian, aku nggak kepingin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Bikin gaji yang sama, kamu bikin sama. Kerjaannya apapun sama semua. Sama. Jadi gajinya semuanya sama. Sampai saya tadinya kan mau digaji, saya tuh nggak mau. Tapi ya sudah ya digaji. Mau ditinggiin? Enggak, sama aja. Sama, jadi kita semua gajinya sama. Adil, makmur, sejahtera, lembu. Yang lembu yang terakhir itu. Saya ingin Mbak Nini menggambarkan
Mbak Titi sebagai seorang yang bagaimana dalam 1 atau 2 kalimat? Ya, dia yang bisa menengahin kalau kita ini kan orangnya keras semua ya. Nah ini yang suka nengahin. Wes to. Nah, wes to. Udah. Itu aja. Westo itu udahlah. Mas Cito, ada yang ingin disampaikan? Beliau adalah apa gitu dalam sebuah kalimat? Itu malu-maluin. Person yang adalah- seperti apa? Ya, beliau adalah segalanya. Sungguh luar biasa ya. Buat keluarga, beliau adalah panutan kami. Mohon maaf nih ngomongnya jadi agak terbata-bata. Kasihan. Panutan, kemudian Ya guru. Ini kayak bapak. Ini mukanya kayak bapak saya. Nih, adik saya nomor 11 mukanya kayak bapak saya. Nah ini Kalau ini adik saya nomor 10, 9. 9, mukanya kayak ibu saya. Lengkap ya. Nah, ibu saya tuh juga gitu. Maju kena, mundur kena, umpluk, implik gitu ibu saya dulu. Mas Cito yang membuat Anda terharu dan terbata-bata tadi apa persisnya? Perjuangannya luar biasa. Digambarkan. Kita semua ber-12 hampir beliau yang biayai. Satu lagi yang saya bawa sampai sekarang adalah doa. Kebetulan waktu itu beliau sibuk, masih tenar ya dulu. Saya juga sibuk dengan kepemudaan saya. Ya, ada kesempatan, di mana ada kesempatan beliau selalu mengajak berdoa. Itu yang saya ingat sampai sekarang dan saya ajarkan pula kepada anak cucu saya. Boleh kami mendengar doanya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkanlah dosa dan kesalahan hamba. Tunjukkanlah hamba jalan yang benar. Berikanlah hamba kesehatan. Jauhkanlah hamba dari segala macam godaan, rintangan dan cobaan-cobaan. Berikanlah hamba rezeki. Berikanlah hamba kepandaian. Mudahkanlah urusan dan usaha hamba. Amin. Dan itu sampai sekarang masih dipegang oleh Mas Iya. Cito. Bahkan sampai disebarkan ke Anak cucu saya. anak cucu. Kebetulan cucu saya belum bisa bicara, tapi suatu saat pasti saya akan sampaikan. Mbak Titi gimana nih? Itu kebanyakan aku jadi malu. Tapi memang sebetulnya saya itu hanya selalu bersyukur kepada bapak ibu saya bahwa walaupun dulu waktu bapak ibu saya masih ada kami tidak bisa menyenangkan, tapi saya percaya bapak ibu di sana melihat kita semua ini beliau pasti senang karena kita semua dalam keadaan damai. Karena saya kalau melihat mereka kadang-kadang saudara kan suka bertengkar. Kamu senang mau lihat bapak ibu di sana menangis karena melihat kamu bertengkar? Enggak, ya sudah. Ya udah, jadi dengan begitu damai. Jadi hanya senjata saya bapak ibu. Karena bapak ibulah yang dulu dari mulai kita tidak bisa makan sampai bisa menjadi orang, sampai artinya menerima suapan-suapan doa. Itu doa-doa semua itu dari ibu saya lakukan juga kepada anak adik saya. Hormatilah siapapun juga dia, tua, muda, miskin, kaya, saudara ataupun bukan. Hormati. Nah, itulah yang saya masukkan juga kepada anak dan adik-adik saya. Ya, itu semua pelajaran dari Bapak Ibu, matur kesuwun. Senangnya lihat rukun semua, tetapi sayang sekali kita harus akhiri ini semua. Ada satu terakhir yang saya akan minta ke Tante Titi. Lagu terakhir untuk kita semua.